Kan tahu nggak ibu-ibu semua, kalau kita sedang berdoa, ada malaikat di samping kita sedang mengaminkan doa yang kita ucapkan. Kita doain orang, doain suami, mandang suami, ya Allah, biarpun mukanya nggak mirip sama Leninko, ya Allah, biarpun jauh sama Arya Saloka, tapi bagaimanapun dia suami terbaik saya, ya Allah. Sehatkan badannya, kata malaikat, amin. Walaka bimithlim. Kita doain orang, pasangan, anak, orang lain, siapapun itu, kata malaikat, amin. Walaka bimithlim. Ya Rob, kabulkan doa dia, dan semoga itu juga kembali kepada yang mendoakan. Makanya doa jangan yang buruk-buruk. Sekesel-keselnya sama orang, doain yang baik. Kenapa diamin malaikat kembali sama kita? Kita dengki sama orang, sombong bener baru beli mobil untuk tangga, katanya. Nyicil aja bangga, katanya. Mudah-mudahan besok tuh mobil rusak dah, katanya. Celakaan kalau bisa, ya Allah, kata malaikat, amin. Walaka bimithlim. Kita yang celaka besok. Kenapa? Kita hobi doain orang yang buruk. Makanya kalau pengen doanya, pengen dapat kebaikan, sering-sering doain orang yang baik-baik. Contoh begini, ada orang pejuang garis buah, dia belum punya keturunan. Tak kala nih, kebanyakan doa yang dikabul itu banyak juga yang bukan berasal dari mulut kita, ibu-ibu. Tapi tak kala kita dapat doa dari orang lain, kita pejuang garis buah, ketemu dengan sesama pejuang garis buah, kita nggak perlu doain diri kita, ketemu. Mudah-mudahan segera dikasih keturunan ya yang soleh. Kata yang garis dua juga yang lagi berjuang, ih kamu juga mudah-mudahan. Tuh malaikat saling aminin, amin walaka bimithlim, walaka bimithlim, katanya. Seperti itu. Jadi sering-sering kalau punya hajat, bukan cuma rajin berdoa dengan lisan kita, tapi juga minta doain orang lain. Dan doanya yang baik sama orang lain. Kenapa? Biar balik ke kitanya juga baik. Kenapa kita sering dapat sengsara, masalah? Mungkin auzubillah, hati kita sering mendoakan keburukan untuk orang lain, balik ke kita akhirnya, auzubillah. Ya, ibu sekalian, maka itu dalam bab keimanan di Sahih Bukhari, al-imanu yazid wa yanqus, iman itu kadang naik kadang turun, dan kita harus sering berikhtiar agar iman kita tetap naik, stabil, ya. Yazid bi ta'atillah wa yanqusu bil maksiyah. Iman akan turun ketika kita banyak maksiat. Kita akan lebih mudah memberi pilihan Allah atau yang lain kalau kita sering bermaksiat. Kenapa? Dihadapkan dengan kenikmatan yang lain. Ada orang yang ketika dicabut nyawanya, itu kan dalam Al-Quran disebutkan surah An-Nazi'at, wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta. Ada dua tipe orang yang dicabut nyawanya oleh Allah. Satu, an-nazi'at wan-nazi'ati gharqa. Ada orang yang dicabut nyawanya susah, berat. Ini ada paku, kita pajang ya, kita pajang tuh paku sampai dalam. Begitu kita mau pindahin tuh pajangan, kan pakunya harus dicabutnya keras, susah. Diputar lagi keras. Begitulah wan-nazi'atil gharqa. Itu udah ikat mati. Atau ada orang ikat tali sepatu, ikatnya ikat mati. Dan yang kedua, ada orang yang ketika dicabut nyawa, wan-nashitati nashta, lembut, kayak diangkat ke atas. Atau ibu ngikat tali sepatu, tinggal dicabut ujungnya, udah kebuka tuh tali sepatu. Itu namanya wan-nashitati nashta. Yang jadi pertanyaan pentingnya, Ustazah, kenapa ada orang yang dicabut nyawanya sulit, ada yang mudah? Kenapa dia sulit? Disabab dia udah ngikat mati dunia dalam hatinya, maka ketika dia dicabut nyawanya berat. Kenapa? Dunia sedang menguasai dirinya. Wan-nazi'ati gharqa, kata para ulama. Makanya dunianya jangan taruh di sini, biar gak berat nanti ketika sakaratul maut. Di mana dunia ditaruh? Di tangan, lepasin. Ini orang yang wan-nashitati nashta, dicabut nyawa dengan mudah, adalah orang yang tidak mengikat mati dunia dalam hatinya. Dunia cuma jadi wasilah, perantara, jadi jalan saya menuju Allah. Makanya apa dosa terbesar dalam kitab Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair yang disebutkan,
Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan apa dosa terbesar bagi seorang hamba? Asyirku billah, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Dan syirik kepada Allah ini terbagi dua. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Apa itu syirik akbar? Syirik besar, meminta kepada selain Allah. Man ata'arrafan au kahinan, siapa orang yang datang kepada dukun, orang pintar, peramal. Ada yang pakai kartu tarot, percaya dengan ramalan, termasuk zodiak. Hati-hati main zodiak. Saya kan Virgo katanya, saya mah Aries katanya, oh saya Gemini begini. Ya kalau sekedar buat lucu-lucuan ya nggak apa-apa, tapi kalau sudah diyakini sebagai nasib kita, itu yang salah, sudah menyekutukan